Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM 1901 2020 1032. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas Sistem Komunikasi Kemaritiman yang diampu oleh Ibu Ruswa STMT dengan materi analisis komunikasi underwater. Langsung saja. Yang pertama itu, baik pada penelitian yang diberikan, yaitu tentang analisis terhadap performa suatu sistem untuk mengirimkan data dengan media transmisi air. Nah, penelitian ini berfokus kepada analisa beberapa indikator, yaitu hubungan antara tegangan dan jarak, delay dengan jarak, sudut dengan tegangan, dan sudut dengan delay. Jadi mempunyai 4 parameter yang akan diteliti. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang komunikasi bawah air. Komunikasi bawah air merupakan proses terjadinya pertukaran informasi yang terjadi di bawah air. Beberapa teknologi yang digunakan dalam komunikasi bawah air yaitu komunikasi akustik, gelombang radio, komunikasi optik nirkabel. Komunikasi akustik adalah teknik yang sering digunakan untuk sambungan nirkabel bawah air karena mempunyai jarak sambungan yang jauh hingga puluhan kilometer. Adapun kekurangan dari akustik untuk bawah air yaitu memiliki latensi yang tinggi karena lambatnya propagasi gelombang suatu pada air laut, pemakaian daya yang besar, dan penyebaran Doppler. Di sisi lain, gelombang radio memiliki keunggulan, yaitu memberikan kecepatan data hingga puluhan Mbps, tetapi teknologi ini memiliki kelemahan seperti jarak jangkauannya yang sangat pendek atau beberapa meter saja, yaitu kemudian konsumsi energi yang tinggi, serta biaya yang tinggi dan perlu dilengkapi dengan antena besar. Oleh karena itu, muncullah teknologi komunikasi optik nirkabel bawah air atau lebih dikenal dengan Underwater Wireless Optical Communication. Adalah bagian dari teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mengirimkan data di bawah air. Dengan adanya teknologi ini, tentu lebih unggul dibandingkan dengan gelombang radio dan gelombang akustik diantaranya, yaitu seperti bandwidth yang besar, pemakaian daya yang rendah, serta pengiriman data yang tinggi. Tetapi teknologi ini terdapat kekurangan juga, seperti terjadi hamburan, turbulensi yang turun, jangkauan komunikasi signifikan sehingga memerlukan jaringan yang efisien. Kemudian yang akan saya sampaikan yaitu mengenai komunikasi nirkabel. Merupakan sebuah pertukaran makna-makna atau ide-ide di antara komunikator atau komunikan. Umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jaringan sensor nirkabel merupakan perangkat komunikasi yang memiliki kesederhanaan pada semua bagiannya, di antaranya yaitu prosesor, komunikasi daya rendah, antena, dan beberapa direktornya. Kemudian ada Visible Light Communication. Adalah salah satu penerapan dari teknologi OSC dengan menggunakan light emitting diode sebagai sumber pengiriman cahaya dan memanfaatkan panjang gelombang sebesar 380 sampai dengan 780 nanometer. Salah satu perkembangan dalam teknologi VLC yaitu VLC to VLC Communication with VLC System. Kemudian LED. LED atau disingkat dari Light Emitting Diode adalah salah satu komponen elektronika yang tidak asing lagi di kehidupan saat ini. LED ini banyak digunakan karena konsumsi daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kemudian ada bandwidth, merupakan banyaknya jumlah pulsa yang dapat dikirimkan dalam setiap detik melalui saluran transmisi tertentu. Satuan bandwidth adalah bps yang berarti berapa banyak bits data yang dapat dikirimkan setiap detiknya. Kemudian ada fotodiode. Merupakan diode yang berfungsi mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi arus listrik. Beberapa jenis cahaya yang dapat dideteksi oleh fotodiode yaitu cahaya infrared, cahaya tampak, ultra ungu, sampai dengan sinar X. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rumus berikut. EG sama dengan H dikali C per lambda, dengan keterangan EG adalah energi foton, H merupakan potensial iosinasi dengan 4,134 dikali 10 pangkat min 15 eV. Dengan C, kecepatan cahaya 3 kali 108 meter per sekon dengan lambda panjang gelombang dengan satuan meter. Kemudian gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang membawa muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Kemudian ada sifat-sifat cahaya. Menurut para ahli, cahaya memiliki sifat diantaranya cahaya itu merambat lurus, cahaya merambat tanpa medium, dispersasi cahaya atau penguraian cahaya, refleksi cahaya atau pemantulan cahaya, pembelokan cahaya, pelenturan cahaya, dan juga interferensi cahaya. Kemudian ada model propagasi cahaya. Ketika cahaya melewati suatu media, maka akan mengalami suatu redaman berdasarkan persamaan relasi Crookes. Kita dapat menghitung penguatan atau daya
melalui konstanta redaman. Berikut ini adalah persamaan relasi Cruz. Dengan F1 per F0 sama dengan log min 1, 17 per 20D, kurung 0,55 per lambda, kurung UM, dikali pangkat Q. Dengan F1 sama dengan tegangan output, kemudian F2 tegangan input, dan juga jarak dengan satuan kilometer, dengan lambda panjang gelombang sebesar dengan satuan UM, nanometer. Cara kerja sistem. Nah, dalam perancangan ini, sistem terdiri dari dua bagian, yaitu bagian input dan bagian output. Pada bagian input berupa data rangkaian dari LED. Pada bagian output terdiri dari fotodioda, rangkaian receiver, dan data output berupa image. Kemudian proses awal sistem ini berawal dari input data digital berupa image yang akan diubah menjadi data analog pada rangkaian transmitter. Kemudian hasil sementara dari proses ini dikirimkan ke blok receiver melalui LED yang akan ditangkap oleh fotodioda. Kemudian hasil ini diproses kembali menjadi data digital berupa image pada blok receiver. Berikut data hasil pengukuran penelitian sebelumnya. Pada tabel 1 merupakan data pengukuran dengan bandwidth 1200 bps dengan sudut 0 derajat. Bisa kita lihat pada jarak 25, 40, 50, 60, 70 cm, 80, 90 sampai dengan 100. Tegangannya tampak pada gambar, pada data tabel, tegangan dan waktu. Kemudian ada data pengukuran dengan bandwidth 1200 bps dengan sudut 10 derajat, yaitu dengan jarak 25 sampai dengan 100 cm. Pada jarak 25, tegangan 4,3 volt dengan waktu 1,50. Kemudian dengan jarak 40 cm, 1200 bps dengan tegangan 4,3 volt dengan waktu 02.06. Kemudian jarak 50 cm dengan tegangan 3,5 volt dengan waktu 02.15. Kemudian dengan jarak 60 dengan jarak tegangannya 3,0 volt dengan waktu 02.33. Dengan jarak 70 cm, tegangan 3 volt dengan waktu 02.36. Kemudian ada data pengukuran dengan bandwidth 1200 bps dengan sudut 20 derajat. Bisa kita lihat pada gambar, pada tabel, bahwa pada jarak 25 sampai dengan 70 cm dengan bandwidth 1200 dengan tegangan dan waktu yang berbeda-beda. Kemudian tabel 4 ada data pengukuran data bandwidth 9600 bps dengan sudut 0 derajat. Kemudian ada data pengukuran dengan bandwidth 9600 bps dengan sudut 10 derajat. Kemudian ada data pengukuran dengan bandwidth 9600 bps dengan sudut 20 derajat. Nah, di sini data-data dari tabel ini akan kita gunakan dalam perhitungan. Nah, perhitungan nilai konstanta redam untuk media air berikut adalah perhitungan nilai konstanta redam Q untuk media air berdasarkan persamaan relasi Cruz dengan panjang gelombang 650 nanometer. Nah, ini menggunakan rumus yang saya jelaskan di awal, yaitu menggunakan persamaan relasi Cruz, persamaan yang ini. Kemudian maka didapatkanlah hasil konstanta untuk bandwidth 1200 bps dengan jarak 25 sampai dengan 40 cm. Pada bandwidth 1200 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 0,78. Kemudian untuk jarak 40 sampai dengan 50 cm diperoleh nilai konstanta redam sebesar 1,928. Kemudian untuk jarak 50 sampai 60 cm pada bandwidth 1200 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 0,774. Untuk jarak 60 sampai 70 cm pada bandwidth 1200 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 6,201. Kemudian untuk jarak 70 sampai dengan 80 cm pada bandwidth 1200 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 1,99. Kemudian untuk jarak 80 sampai dengan 90, bandwidth 1200 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 1,21.
Kemudian untuk jarak 90 sampai dengan 100 cm pada bandwidth 1200 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 3,45. Adapun hasil ini didapatkan dengan memasukkan nilai pada tabel yang tertera pada tabel data pengukuran bandwidth 1200 dengan sudut 0 derajat menggunakan rumus yang tertera di sini. F1 per F0 sama dengan log min 117 per 20D kurang 0,55 dengan lambda nanometer. Kita masukin tadi pangkat Q dengan lambdanya sebesar 650, maka diperoleh hasil dari bandwidth 1200 bps dengan jarak-jarak yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk bandwidth 9600 bps menggunakan rumus persamaan Cruise tadi. Nah, untuk jaraknya ini adalah jarak untuk bandwidth 9600 ini jaraknya 25 sampai dengan 70. Nah, untuk jarak rentang 25 sampai dengan 40 cm pada bandwidth 9600 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 1,43. Untuk jarak 40 sampai 50 cm pada bandwidth 9600 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 1,259. Untuk jarak 50 sampai 60 cm pada bandwidth 9600 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 1,5. Untuk jarak 60 sampai 70 cm pada bandwidth 9600 bps diperoleh nilai konstanta redam sebesar 2,27. Adapun analisis dari 4 parameter, yang pertama adalah ada analisis perbandingan antara tegangan dan jarak. Nah, analisis ini didapatkan dari grafik perbandingannya. Yang pertama, parameter tentang grafik perbandingan antara tegangan dan jarak. Yang pertama, penambahan jarak. Ketika penambahan jarak 1 meter, grafik perbandingan tegangan dan jarak pada sudut 0 derajat, pengurangan daya pada 1200 bps sebesar 0,0613 volt. Pada 9600 bps, pengurangan daya sebesar 0,0284 volt. Jadi setiap penambahan jarak 1 cm pada 1200 bps dan 9600 bps mengalami pengurangan daya. Kemudian setiap penambahan jarak 1 cm pada grafik perbandingan tegangan dan jarak pada sudut 10 derajat, maka pengurangan daya pada 1200 bps sebesar 0,0289 volt. Kemudian pada 9600 bps terjadi pengurangan daya sebesar 0,0098 volt. Kemudian ketiga, penambahan jarak 1 cm pada grafik perbandingan tegangan dan jarak pada sudut 20 derajat terjadi pengurangan daya. Yang pertama, 1200 bps mengalami pengurangan daya sebesar 0,0914 volt. Pada 9600 bps jadi pengurangan daya sebesar 0,0079 volt. Kemudian kita masuk parameter yang kedua, yaitu tentang perbandingan antara delay dan jarak. Nah, adapun setiap penambahan jarak 1 meter pada grafik perbandingan delay dan jarak pada sudut 0 derajat, maka penambahan waktu pada 1200 bps sebesar 0,854 detik. Kemudian pada 9600 bps terjadi penambahan waktu sebesar 0,282 detik. Kemudian yang kedua, setiap penambahan jarak 1 cm pada grafik perbandingan delay dan jarak pada sudut 10 derajat terjadi penambahan waktu pada 1200 bps sebesar 1,229 detik. Pada 1600 bps sebesar 0,317 detik. Kemudian yang ketiga, setiap penambahan jarak 1 cm pada grafik perbandingan delay dan jarak pada sudut 20 derajat, maka penambahan waktu pada 1200 bps sebesar 1,914 detik. Sedangkan pada 9600 bps sebesar 0,191 detik. Yang ketiga, parameter yang ketiga yaitu perbandingan antara sudut dan tegangan. Yang pertama, jika penambahan jarak 1 meter pada grafik perbandingan sudut dengan tegangan dengan jarak 25 cm, maka penurunan tekanan pada 9600 bps sebesar 0,02 volt. Kemudian penambahan jarak 1 cm pada grafik perbandingan sudut dengan tegangan dengan jarak 40 cm, maka penurunan tegangan sebesar 0,006 volt. Kemudian yang ketiga, penambahan jarak 1 cm
grafik perbandingan sudut dengan tegangan dengan jarak 50 cm, penurunan tegangan sebesar 0,01 volt. Kita masuk yang keempat, yaitu parameter perbandingan antara sudut dan nilai. Nah, setiap kenaikan sudut 1 derajat, grafik perbandingan berdasarkan grafik perbandingan sudut dengan waktu pada jarak 25 cm, terjadi penurunan waktu pada 1200 bps sebesar 2,2 detik. Kemudian pada 9600 bps terjadi penurunan waktu sebesar 0,56 detik. Yang kedua, kenaikan sudut 1%. Pada grafik perbandingan sudut dengan waktu pada jarak 40 cm, terjadi penurunan waktu pada 1200 bps sebesar 1,87 detik dan pada 9600 bps sebesar 0,55 detik. Kemudian setiap kenaikan sudut 1 derajat, pada grafik perbandingan sudut dengan waktu dan pada jarak 50 cm terjadi penurunan waktu pada 1200 bps sebesar 1,83 detik. Kemudian, terjadi penurunan waktu pada 1600 bps sebesar 0,7 detik. Berikut adalah kumpulan dari nilai konstanta yang telah kita cari tadi menggunakan persamaan Crookes. Jadi, ini dibuatkan tabel untuk melihat nilai konstanta dan rata-rata nilai konstanta dari jarak 25 sampai dengan 100. Kita lihat pada tabelnya bahwa nilai konstanta redaban Ki untuk kedua bandbridge, untuk bandbridge 1200 bps dapat diambil kesimpulan bila rata-rata konstanta redaban Ki untuk jarak pancar kurang dari 100 cm sebesar 2,448. Nah, hasil dari 2,448 ini adalah perjumlahan antara jarak keseluruhan dari 0,78 sampai dengan 3,45, kemudian dibagi dengan 7. Maka didapatlah 2,448. Nah, untuk bandbridge 9600 bps, nilai rata-rata konstanta redaban untuk jarak pancar kurang dari 100 cm sebesar 0,923. Ini didapatkan dari perjumlahan antara konstanta 1,43 ditambah dengan 1,259, kemudian ditambah dengan 1,5 ditambah dengan 2,27 dibagi 4, maka didapatkanlah 0,923. Nah, dalam melakukan pengiriman data berupa gambar pada media air, hubungan antara keempat indikator percobaan saling sejajar. Jika salah satu indikator mengalami penambahan nilai, maka indikator yang lain pun akan mengalami hal yang sama. Dan berdasarkan penurunan persamaan relasi Crookes, kita dapat mengetahui nilai rata-rata konstanta redam untuk media air dengan jarak pancar kurang dari 100 cm. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resume saya mengenai analisis komunikasi underwater. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.